Kalau mau menikah dengan anak saya, mulai bulan depan kamu wajib kirim uang bulanan 15 juta. Itu belum termasuk biaya adik-adiknya. Kalimat itu masih terngiang jelas di telingaku. Calon ibu mertuaku mengatakannya sambil duduk santai di ruang tamu apartemenku. Seolah permintaan itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Aku hanya terdiam. Sementara calon suamiku, Dimas, duduk di samping ibunya tanpa mengucapkan satu kata pun. Tidak membela, tidak menolak, bahkan tidak terlihat terkejut. Yang membuatku lebih sakit, calon ibu mertuaku mulai memeriksa isi apartemenku satu persatu. TV ini nanti buat Dimas ya. Mobilmu nanti dipakai keluarga kami. Apartemen ini kalau sudah menikah ya atas nama anak saya saja. Aku masih berusaha tersenyum. Mereka mengira aku hanya perempuan biasa yang sedang dimabuk cinta. Mereka tidak tahu, apartemen ini kubeli dengan hasil kerja kerasku sendiri. Perusahaan tempat aku bekerja bukan perusahaan biasa. Dan yang paling penting, ada satu rahasia tentang keluargaku yang selama ini tidak pernah kukatakan kepada siapapun. Malam itu mereka pulang dengan senyum puas. Namun keesokan paginya, saat sebuah mobil mewah berhenti di depan apartemenku dan seseorang turun sambil memanggilku dengan penuh hormat, wajah calon ibu mertuaku langsung berubah pucat. Sementara Dimas baru menyadari bahwa wanita yang selama ini diremehkan ternyata menyimpan kenyataan yang mampu mengubah hidup mereka selamanya. Halo sahabat air mata menantu. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Aku mengira akan menjadi menantu yang diterima, tapi pertemuan pertamaku dengan calon ibu mertua justru menjadi awal dari semua luka. Namaku Rani. Usiaku 38 tahun. Kalau melihat hidupku dari luar, mungkin banyak orang mengira aku perempuan yang beruntung. Aku memiliki pekerjaan yang mapan sebagai direktur operasional di sebuah perusahaan properti nasional. Aku tinggal di sebuah apartemen yang kubeli dari hasil kerja kerasku sendiri. Aku juga memiliki sebuah mobil yang selalu kupakai berangkat bekerja setiap pagi. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selama ini selalu menjadi pertanyaan orang-orang di sekitarku. Rani, kapan nikah? Pertanyaan itu sudah terlalu sering kudengar. Dari tetangga, dari rekan kerja, dari saudara jauh, bahkan dari orang yang baru kukenal. Aku hanya selalu tersenyum. Bukan karena tidak ingin menikah. Aku hanya belum menemukan laki-laki yang benar-benar membuatku yakin. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Dimas. Kami bertemu 2 tahun lalu dalam sebuah seminar bisnis. Saat itu aku tidak tahu kalau pria sederhana yang duduk di sampingku kelak akan menjadi orang yang paling sering mengisi pikiranku. Dimas berbeda. Ia tidak pernah membanggakan dirinya. Ia juga tidak pernah bertanya soal gajiku atau hartaku. Justru ia selalu berkata, "Aku suka perempuan yang sederhana." Kalimat itu membuatku merasa nyaman. Selama 2 tahun kami menjalani hubungan, Dimas selalu terlihat baik. Ia perhatian, sopan, rajin menghubungiku. Kalau aku pulang malam karena pekerjaan, ia selalu memastikan aku sudah sampai rumah. Kalau aku sakit, ia datang membawa makanan. Semua itu membuatku berpikir, mungkin inilah laki-laki yang selama ini dikirim Tuhan untukku. Hingga akhirnya 3 bulan lalu, Dimas melamarku. Tanpa berpikir panjang, aku menerimanya. Aku percaya kami akan membangun keluarga yang sederhana tetapi penuh kasih sayang. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa keputusan itu justru membuka pintu menuju ujian terbesar dalam hidupku. Suatu sore, Dimas meneleponku. "Ran?" "Iya, Mas. Ibu pengen main ke apartemenmu." Aku tersenyum. "Tentu saja boleh. Aku juga ingin kenal lebih dekat sama calon ibu mertuaku." Dimas terdengar sedikit ragu. "Ibu memang orangnya agak tegas." Aku tertawa kecil. "Nggak apa-apa. Namanya juga orang tua. Aku yakin beliau pasti baik." Andai saja saat itu aku tahu apa yang akan terjadi, mungkin aku akan berpikir ulang sebelum mengucapkan kalimat itu. Hari Sabtu akhirnya tiba. Sejak pagi aku sudah membersihkan apartemen. Aku memasak sendiri beberapa makanan kesukaan Dimas. Rendang, sayur asem, ayam bakar, es buah.
Aku ingin memberikan kesan pertama yang baik kepada calon ibu mertuaku. Pukul 11 siang, bel pintu berbunyi. Aku segera membukanya. Di depan pintu berdiri Dimas bersama seorang wanita berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya terlihat serius. Tatapannya tajam sejak pertama kali melihatku. Aku langsung menyalami tangannya. "Assalamualaikum, Bu." Beliau hanya menjawab singkat, "Waalaikumsalam." Tanpa senyum, tanpa menatap wajahku. Beliau langsung melangkah masuk sambil melihat ke seluruh ruangan. Matanya bergerak ke arah ruang tamu, lalu ke televisi, ke dapur, ke balkon, hingga ke lukisan yang tergantung di dinding. Aku berusaha mencairkan suasana. "Silakan duduk, Bu." Namun Bu Sri justru bertanya, "Ini apartemen sewa atau milik sendiri?" Aku sedikit terkejut. "Oh, milik saya, Bu." Beliau mengangguk pelan. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada pujian. Tatapannya justru semakin sulit kuartikan. Beberapa menit kemudian, beliau kembali bertanya, "Mobil di parkiran tadi juga punyamu?" "Iya, Bu." "Masih kredit?" "Alhamdulillah sudah lunas." Beliau kembali mengangguk. Aku mulai merasa tidak nyaman. Pertanyaannya bukan tentang diriku. Bukan tentang keluargaku. Bukan tentang bagaimana hubunganku dengan Dimas. Semua yang beliau tanyakan hanya tentang harta. Saat makan siang dimulai, suasana tetap terasa canggung. Aku mencoba mengajak berbicara. "Bu, rendangnya silakan dicoba." Bu Sri mengambil sedikit, lalu berkata datar, "Masakannya lumayan." Aku tetap tersenyum. Namun beberapa detik kemudian beliau kembali bertanya, "Kerja di mana?" Aku menjawab jujur, "Di perusahaan properti, Bu." "Oh, gajinya pasti besar ya?" Aku tersenyum kecil. "Alhamdulillah cukup." Beliau menoleh kepada Dimas. "Lumayan. Kalau begini nanti hidup anak ibu aman." Aku mulai merasa ada yang aneh. Ucapan itu terdengar seperti penilaian, bukan doa. Dimas hanya tertawa kecil. Tidak ada satupun kalimat yang membuat ibunya berhenti membahas soal uang. Setelah makan selesai, Bu Sri berdiri lalu berjalan mengelilingi apartemenku. Beliau membuka pintu kamar, melihat lemari, bahkan memperhatikan dapur hingga balkon. Aku hanya mengikuti dari belakang. Beliau berhenti di depan jendela besar yang menghadap pusat kota. Pemandangannya bagus. Aku tersenyum. "Iya, Bu." Beliau lalu menoleh kepadaku. Tatapannya kali ini berbeda, lebih tajam, lebih serius. Lalu dengan suara pelan namun jelas, beliau berkata, "Kalau nanti kamu benar-benar jadi istri anak saya, ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi." Aku langsung terdiam. Sementara Dimas yang berdiri di samping ibunya, hanya menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itulah, aku mulai merasakan bahwa pertemuan pertama ini tidak akan berakhir seperti yang kubayangkan. Kalau mau jadi menantu keluarga kami, kamu harus siap menafkahi orang tua dan adik-adik Dimas. Aku masih berdiri di dekat jendela apartemen ketika Bu Sri mengucapkan kalimat itu. Tanganku yang sejak tadi memegang gelas teh hangat perlahan mulai bergetar. Aku mencoba tersenyum agar suasana tidak berubah menjadi canggung. "Maksud ibu syarat seperti apa?" Bu Sri duduk kembali di sofa sambil menyilangkan kedua tangannya. Ekspresinya sangat tenang. Seolah apa yang akan diucapkannya adalah sesuatu yang biasa. Namun setiap katanya justru membuat dadaku semakin sesak. "Rani, kamu sudah bukan anak kecil. Kamu pasti tahu kalau menikah itu bukan cuma menyatukan dua orang." Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Menikah juga berarti menerima keluarga pasangan." Aku kembali mengangguk. "Betul, Bu." Beliau tersenyum tipis. "Nah, syukurlah kalau kamu paham." Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bu Sri lalu melirik Dimas. "Dimas kan anak pertama?" "Iya. Selama ini dia selalu membantu keluarga." Aku menatap Dimas. Ia hanya tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Bu Sri kembali melanjutkan. "Jadi nanti setelah kalian menikah, kamu juga harus ikut membantu." Aku masih berusaha berpikir positif. "Membantu kalau ada kebutuhan mendadak tentu tidak masalah, Bu." Namun Bu Sri langsung menggeleng. "Bukan begitu." Aku mengernyit. "Lalu bagaimana?" Beliau menarik napas pelan. "Mulai setelah menikah,
Kamu harus mengirim uang bulanan. Aku terdiam. Berapa, Bu? 15 juta. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. 15 juta setiap bulan? Iya. Itu belum termasuk kalau adik-adiknya Dimas butuh uang. Aku menatap wajah Dimas. Berharap ia akan berkata bahwa ibunya hanya bercanda. Namun, ia justru menundukkan kepala. Tidak ada bantahan. Tidak ada penjelasan. Keheningannya jauh lebih menyakitkan daripada ucapan Bu Sri. Aku mencoba tetap tenang. Bu, maaf. Boleh saya bertanya? Tanya saja. Kenapa harus saya yang mengirim? Bu Sri langsung menjawab tanpa ragu. Karena penghasilanmu jauh lebih besar. Dimas kan laki-laki. Beban dia sudah banyak. Aku hampir tidak percaya dengan jawaban itu. Bu, kalau nanti kami sudah menikah, bukankah semua keputusan keuangan sebaiknya dibicarakan bersama? Bu Sri tertawa kecil. Kamu ini lucu. Kalau sudah jadi keluarga, masa hitung-hitungan? Aku mulai menggigit bibir. Aku memang tidak pernah keberatan membantu orang tua. Aku juga selalu menghormati mereka. Tetapi, membantu dan diwajibkan adalah dua hal yang berbeda. Belum selesai sampai di situ. Bu Sri kembali melihat sekeliling apartemen. Matanya berhenti pada televisi berukuran besar di ruang tamu. TV ini mahal ya? Alhamdulillah, Bu. Nanti kalau kalian menikah, TV ini kasih ke rumah ibu saja. Aku spontan terdiam. Beliau berjalan ke arah dapur. Lemari es ini juga bagus. Lumayan buat di rumah. Aku menoleh ke arah Dimas. Mas, kamu dengarkan? Dimas tersenyum canggung. Ibu memang suka bercanda. Namun Bu Sri langsung memotong. Siapa bilang bercanda? Aku serius. Ruangan kembali sunyi. Aku mulai merasakan tenggorokanku tercekat. Beberapa menit kemudian bel apartemen kembali berbunyi. Dimas membuka pintu. Seorang pria sekitar 30 tahun masuk dengan santai. Bu. Oh, ini Riko. Kata Dimas. Adikku. Aku tersenyum ramah. Halo? Riko hanya mengangguk sekilas. Namun hal pertama yang ia lakukan bukan menyapaku, melainkan melihat mobilku dari balkon. Itu mobil Mbak Rani? Iya. Bagus juga. Lalu ia berkata sambil tertawa. Kalau nanti Mas Dimas nikah, aku pinjam sering-sering ya. Bu Sri langsung menyahut. Pinjam apa? Itu nanti jadi mobil keluarga. Mereka tertawa bersama. Hanya aku yang tidak mampu ikut tertawa. Sore mulai menjelang. Sebelum pulang, Bu Sri kembali menghampiriku. Beliau memegang tanganku. Aku sempat berpikir beliau akan memberikan nasihat sebagai calon ibu mertua. Namun ternyata, beliau justru berkata pelan. Rani. Iya, Bu. Kamu sudah umur hampir 40. Laki-laki seperti Dimas itu susah dicari. Jadi jangan terlalu banyak syarat. Aku menatap wajahnya. Beliau melanjutkan. Kalau mau jadi istri anak saya, belajar berkorban. Anggap saja semua hartamu nanti juga untuk keluarga suamimu. Kalimat itu menusuk hatiku. Selama hidup, belum pernah ada orang yang begitu terang-terangan menghitung hartaku sebelum aku resmi menjadi bagian dari keluarganya. Aku hanya mampu tersenyum tipis. Baik, Bu. Namun di dalam hati, ada perasaan yang mulai berubah. Bukan marah, melainkan kecewa. Sangat kecewa. Setelah mereka pulang, apartemen kembali sunyi. Aku berdiri lama di depan jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala. Biasanya pemandangan itu selalu membuatku tenang. Namun malam itu, dadaku terasa begitu sesak. Ponselku bergetar. Pesan dari Dimas masuk. Maaf ya kalau ibu tadi agak berlebihan. Tapi beliau sebenarnya baik. Lama-lama kamu juga akan terbiasa. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Yang membuatku semakin sedih. Bukan sikap Bu Sri, melainkan jawaban Dimas. Ia tidak mengatakan ibunya salah. Ia hanya memintaku untuk terbiasa. Aku memejamkan mata. Tanpa kusadari, air mata mulai jatuh satu persatu. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa besok pagi, Bu Sri akan datang lagi ke apartemenku. Kali ini, dengan membawa sebuah map yang akan membuatku benar-benar kehilangan kesabaran. Calon ibu mertuaku datang membawa map. Isinya bukan undangan pernikahan,
melainkan daftar harta yang harus kuserahkan. Malam itu aku hampir tidak tidur. Pesan dari Dimas terus terngiang di kepalaku. Maaf ya kalau ibu tadi agak berlebihan. Tapi beliau sebenarnya baik. Lama-lama kamu juga akan terbiasa. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Yang membuatku terluka bukan hanya permintaan Bu Sri, melainkan kenyataan bahwa Dimas sama sekali tidak merasa ada yang salah. Seolah semua itu memang wajar. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin Bu Sri hanya terlalu bersemangat karena anak sulungnya akan menikah. Mungkin setelah saling mengenal, semuanya akan membaik. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Sampai akhirnya, keesokan paginya bel apartemenku kembali berbunyi. Aku membuka pintu. Di depan sudah berdiri Bu Sri. Kali ini beliau datang sendirian. Di tangannya ada sebuah map berwarna coklat. Aku langsung tersenyum. Silakan masuk, Bu. Beliau masuk tanpa banyak bicara. Tatapannya kembali menyapu seluruh isi apartemen. Seolah sedang memastikan tidak ada barang yang berubah sejak kemarin. Aku membuatkan teh hangat. Bu, silakan diminum. Beliau hanya mengangguk. Lalu meletakkan map yang dibawanya di atas meja. Rani. Iya, Bu. Ini aku buat semalaman. Aku mengira itu daftar tamu undangan. Atau mungkin rencana acara lamaran. Namun saat map itu kubuka, aku langsung membeku. Di halaman pertama tertulis dengan huruf besar. Daftar kesepakatan sebelum menikah. Aku mulai membaca satu persatu. 1. Uang bulanan untuk Bu Sri sebesar 15 juta rupiah setiap bulan. 2. Biaya hidup Riko sampai menikah menjadi tanggung jawab Rani. 3. Mobil milik Rani digunakan bersama keluarga Dimas. 4. Apartemen menjadi tempat tinggal keluarga Dimas kapan saja dibutuhkan. 5. Seluruh keputusan keuangan rumah tangga harus dibicarakan dengan Bu Sri. Tanganku mulai gemetar. Aku mengangkat kepala perlahan. Bu? Iya? Ini serius? Beliau mengangguk mantap. Tentu. Itu syarat dari keluarga kami. Aku menarik napas panjang. Berusaha tetap menghormati wanita yang sebentar lagi seharusnya menjadi ibu mertuaku. Bu, saya ingin bertanya. Tanya saja. Kalau saya tidak setuju? Bu Sri langsung tersenyum tipis. Itu berarti kamu belum siap menjadi istri Dimas. Jawabannya begitu cepat. Seolah beliau memang sudah menyiapkannya. Aku kembali menatap daftar itu. Semakin kubaca, semakin terasa bahwa aku bukan sedang diajak membangun rumah tangga. Aku sedang diminta menjadi penopang seluruh kebutuhan keluarga mereka. Beberapa menit kemudian Dimas datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ia langsung duduk di samping ibunya. Aku menyerahkan map itu kepadanya. Mas, kamu sudah baca? Dimas mengangguk pelan. Sudah. Kamu setuju? Ia terdiam beberapa detik. Lalu berkata pelan. Sebenarnya, ibu cuma ingin kita hidup rukun. Aku tidak percaya dengan jawaban itu. Mas, di sini tertulis aku harus menanggung adikmu. Iya. Aku harus mengirim uang setiap bulan. Iya. Aku harus menyerahkan mobil. Iya. Dan kamu menganggap semua ini wajar. Dimas menundukkan kepala. Aku cuma gak enak sama ibu. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Belum selesai sampai di situ. Bu Sri kembali berkata. Satu lagi. Aku menoleh. Apalagi, Bu? Nanti setelah menikah. Sertifikat apartemen sebaiknya diganti. Aku mengernyit. Diganti bagaimana? Atas nama Dimas. Aku langsung terdiam. Ruangan mendadak sunyi. Aku mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Bu, apartemen ini saya beli sendiri. Iya. Justru karena sudah jadi keluarga. Harus saling percaya. Aku tersenyum pahit. Kalau soal percaya, kenapa justru saya yang diminta menyerahkan semuanya? Wajah Bu Sri langsung berubah. Rani, kamu ini pelit sekali. Baru juga diminta begitu. Padahal nanti semua juga buat suamimu. Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Selama bertahun-tahun aku bekerja tanpa mengenal waktu. Menabung sedikit demi sedikit. Membayar cicilan hingga lunas. Dan sekarang, semua itu diminta begitu saja. Tiba-tiba ponsel Bu Sri berbunyi. Beliau mengangkatnya dengan suara keras. Iya? Iya, nanti ibu minta Rani belikan.
Aku mendengar nama Riko disebut. Setelah telepon ditutup, beliau berkata santai. Riko mau buka usaha. Nanti kamu bantu modal ya. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Bu, saya bahkan belum resmi menjadi bagian keluarga ini. Ya justru mulai sekarang belajar berbagi. Aku menoleh kepada Dimas. Mas, tolong bicara. Untuk pertama kalinya aku memohon kepadanya. Namun Dimas hanya mengusap wajahnya. Ran, turuti saja dulu. Nanti setelah menikah semuanya bisa dibicarakan. Aku menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk. Baik. Jawabanku membuat Bu Sri langsung tersenyum puas. Mereka mengira aku akhirnya menyerah. Mereka tidak tahu. Aku hanya sedang menahan diri. Karena ada satu rahasia tentang hidupku yang belum pernah kukatakan kepada siapapun. Rahasia itu akan membuat mereka menyesali semua ucapan mereka. Dan kesempatan itu akan datang lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Kamu cuma boleh kerja sampai nikah. Ucapan calon mertuaku membuat aku mulai meragukan semua hubungan ini. Sepeninggal Bu Sri dan Dimas, apartemenku kembali sunyi. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Map berisi syarat sebelum menikah masih terbuka di atas meja. Mataku kembali membaca setiap poin yang tertulis di sana. Uang bulanan 15 juta. Biaya hidup Riko. Mobil. Apartemen. Bahkan keputusan keuangan rumah tangga pun harus melalui Bu Sri. Aku mengusap wajahku pelan. Selama hampir 40 tahun hidup, aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Aku mencintai Dimas. Tetapi untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah Dimas benar-benar mencintaiku atau hanya mencintai apa yang kumiliki? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Malam harinya Dimas datang sendirian. Ia membawa sekotak martabak kesukaanku. Biasanya, kalau kami sedang memiliki masalah kecil, ia selalu datang membawa makanan favoritku. Dan biasanya pula, aku akan luluh. Namun malam itu berbeda. Aku mempersilahkannya masuk. Suasana terasa sangat canggung. Dimas duduk di sofa sambil memainkan jari-jarinya. Aku tahu kamu marah. Aku tersenyum tipis. Aku nggak marah. Tapi kamu kecewa? Aku mengangguk pelan. Iya. Dimas menghela napas panjang. Ran, ibu memang orangnya seperti itu. Aku harap kamu bisa memaklumi. Aku menatap wajahnya. Mas, kalau ibumu meminta uang untuk kebutuhan mendesak, aku masih bisa mengerti. Tapi ini berbeda. Beliau membuat daftar kewajiban seolah aku sedang menandatangani kontrak kerja. Dimas terdiam. Aku cuma nggak mau mengecewakan ibu. Aku tersenyum pahit. Lalu bagaimana dengan aku? Kamu nggak takut mengecewakanku? Dimas menundukkan kepala. Tidak ada jawaban. Aku berjalan menuju balkon. Lampu-lampu kota mulai menyala. Angin malam berembus pelan. Biasanya pemandangan itu selalu membuatku tenang. Namun malam ini, hatiku terasa sangat berat. Dimas menghampiriku. Ran? Iya? Aku sayang sama kamu. Aku menoleh. Kalau memang sayang, kenapa kamu membiarkan aku diperlakukan seperti tadi? Wajahnya langsung berubah. Aku di posisi yang sulit. Di satu sisi ada kamu. Di sisi lain ada ibuku. Aku tersenyum kecil. Mas, laki-laki yang siap menikah bukan yang memilih salah satu, tapi yang mampu bersikap adil. Dimas kembali diam. Keesokan harinya aku berangkat bekerja seperti biasa. Sesampainya di kantor, sekretarisku, Maya, langsung menghampiriku. Bu Rani. Iya. Ada kiriman bunga. Aku sedikit heran. Siapa yang mengirim bunga ke kantor? Saat kubaca kartu kecil yang menempel di rangkaian bunga itu, ternyata pengirimnya Dimas. Maafkan aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Aku tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Karena beberapa menit kemudian ponselku berbunyi. Nama Bu Sri muncul di layar. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun akhirnya ku terima juga. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Suara Bu Sri terdengar tegas seperti biasa. Rani. Iya, Bu. Ibu dengar kamu masih sibuk kerja? Iya, Bu. Lalu nanti siapa yang ngurus rumah? Aku sedikit bingung. Maksud ibu? Nanti kalau sudah nikah.
Kamu sebaiknya berhenti kerja. Tanganku langsung membeku. Berhenti kerja? Iya. Perempuan itu tugasnya melayani suami. Aku menarik napas panjang. Bu, saya sudah bekerja hampir 15 tahun. Iya. Justru karena itu. Sekarang waktunya fokus mengurus keluarga. Aku mulai tidak mengerti. Kemarin beliau meminta uang 15 juta setiap bulan. Sekarang beliau memintaku berhenti bekerja. Kalau aku berhenti, dari mana uang itu akan datang? Aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Bu, kalau saya berhenti kerja, uang bulanan yang ibu minta bagaimana? Bu Sri menjawab tanpa ragu. Ya tetap harus ada. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Tapi kalau saya tidak bekerja, kamu kan masih punya tabungan, masih punya apartemen, masih punya mobil. Kalau perlu dijual saja. Dadaku terasa sesak. Aku mulai sadar. Yang mereka inginkan, bukan penghasilanku, melainkan seluruh aset yang kumiliki. Sore harinya aku bertemu Dimas di sebuah kafe. Aku langsung menunjukkan riwayat panggilan dari ibunya. Mas, ibu tadi menelepon. Dimas terlihat gugup. Iya? Beliau bilang aku harus berhenti kerja. Dimas mengangguk pelan. Sebenarnya, aku juga kepikiran begitu. Aku langsung menatapnya. Kamu juga? Iya. Aku pengen istriku fokus di rumah. Aku tersenyum pahit. Kalau begitu, siapa yang akan mengirim 15 juta setiap bulan ke ibumu? Dimas langsung terdiam. Ia tidak mampu menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua permintaan ibunya saling bertentangan. Namun yang membuatku lebih sedih, ia tetap tidak berani mengatakan bahwa ibunya salah. Saat kami hendak pulang, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan kafe. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dengan mengenakan setelan jas rapi. Begitu melihatku, ia langsung berjalan cepat, lalu membungkukkan badan dengan penuh hormat. Selamat sore, Nona Rani. Dimas langsung mengernyit. Apa? Aku terlihat sedikit terkejut. Pak Harun? Pria itu tersenyum hangat. Maaf mengganggu, tapi Tuan meminta Nona segera pulang. Ucapan itu membuat Dimas membeku. Ia menatapku dengan wajah penuh tanda tanya. Sementara aku hanya bisa menarik napas panjang. Karena rahasia yang selama ini kusimpan perlahan mulai mengetuk pintu untuk terbuka. Aku dianggap perempuan biasa. Hingga satu panggilan telepon membuat calon suamiku mulai curiga siapa aku sebenarnya. Dimas masih memandangi pria berjas yang berdiri di hadapanku. Ekspresinya penuh kebingungan. Sementara Pak Harun tetap berdiri dengan kedua tangan di depan tubuhnya. Sikapnya sangat sopan. Maaf, Nona. Tuan benar-benar meminta Nona pulang malam ini. Aku menghela napas pelan. Iya, Pak Harun. Nanti saya menyusul. Pak Harun mengangguk hormat. Baik, Nona. Beliau kembali masuk ke mobil hitam mewah itu. Beberapa detik kemudian mobil perlahan meninggalkan area kafe. Dimas masih mematung. Ran? Iya? Itu siapa? Aku tersenyum kecil. Orang lama yang sudah bekerja dengan keluargaku. Dimas mengernyit. Keluargamu? Iya. Kenapa dia manggil kamu Nona? Aku menundukkan pandangan. Nanti juga kamu tahu. Jawaban itu justru membuat Dimas semakin penasaran. Perjalanan pulang terasa sangat sunyi. Biasanya Dimas selalu bercerita tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, tentang rencana pernikahan kami. Namun malam itu, ia hanya sesekali melirik ke arahku. Sesampainya di apartemen, ia kembali bertanya. Ran, kamu sebenarnya siapa? Aku tersenyum tipis. Aku ya tetap Rani. Bukan itu maksudku. Pak Harun tadi? Dia sopir? Aku menggeleng. Bukan. Asisten keluarga. Dimas tampak semakin bingung. Asisten? Iya. Sudahlah. Nggak usah dipikirkan. Aku sengaja mengakhiri pembicaraan. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu. Tetapi karena aku ingin melihat. Apakah Dimas mencintaiku karena diriku? Atau karena sesuatu yang belum ia ketahui? Malam itu ponselku kembali berbunyi. Nama Bu Sri muncul. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkatnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Suara Bu Sri terdengar sangat ceria.
Rani. Iya, Bu. Ibu sudah pikir-pikir. Apa, Bu? Soal pernikahan kalian. Aku menunggu. Menurut Ibu, pesta jangan sederhana. Aku sedikit lega. Kupikir akhirnya beliau mulai membicarakan hal yang wajar. Namun ternyata, aku sudah buat daftar kebutuhan. Daftar apa? Emas buat keluarga. Seragam. Uang saku saudara. Biaya liburan setelah nikah. Dan, beliau berhenti sebentar. Kamu juga harus belikan rumah untuk Riko. Tanganku langsung mengepal. Rumah? Iya. Masa adik iparmu ngontrak terus? Aku menutup mata beberapa detik. Bu, saya belum mampu. Bu Sri langsung tertawa kecil. Ah, jangan bohong. Kamu tinggal di apartemen sebagus itu. Pasti uangmu banyak. Aku mulai sadar. Apapun jawabanku, tidak akan pernah cukup bagi beliau. Keesokan harinya aku berangkat bekerja. Sesampainya di kantor, Maya langsung menghampiriku. Bu Rani. Iya? Pak Harun sudah menunggu di ruang rapat. Aku mengangguk. Baik. Begitu masuk ke ruang rapat, Pak Harun langsung berdiri. Maaf mengganggu pekerjaan Nona. Ada apa, Pak? Beliau menyerahkan sebuah amplop putih. Tuan meminta Nona menghadiri makan malam keluarga besok. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat undangan makan malam keluarga. Aku mengangguk pelan. Nanti saya datang. Pak Harun tersenyum. Tuan juga berkata, kalau sudah waktunya, semua kebenaran tidak perlu lagi disembunyikan. Dadaku langsung berdebar. Aku tahu maksud kalimat itu. Selama bertahun-tahun, aku memang sengaja hidup sederhana. Tidak pernah membawa nama keluargaku. Tidak pernah memamerkan apapun. Bahkan kepada Dimas. Karena aku ingin dicintai apa adanya. Bukan karena latar belakang keluargaku. Sore harinya, tanpa sengaja Dimas datang menjemputku ke kantor. Ia baru pertama kali melihat tempatku bekerja. Begitu mobilnya berhenti di depan gedung, wajahnya tampak terkejut. Ran? Iya? Ini kantormu? Aku mengangguk. Iya. Gedung itu berdiri megah dengan puluhan lantai. Para karyawan yang keluar masuk langsung menyapaku. Selamat sore, Bu Rani. Selamat sore, Bu. Beberapa bahkan membungkukkan badan dengan hormat. Dimas memperhatikan semuanya. Ia berbisik pelan. Mereka hormat banget sama kamu. Aku hanya tersenyum. Itu biasa. Namun sebelum kami sempat masuk ke mobil, sebuah sedan hitam kembali berhenti di depan gedung. Pak Harun turun, lalu membukakan pintu belakang. Seorang pria berambut putih keluar dengan langkah tenang. Usianya sekitar 70 tahun. Begitu melihatku, beliau langsung tersenyum hangat. Rani? Aku segera menghampiri. Iya? Yah? Tanpa ragu aku mencium tangan beliau. Dimas yang berdiri beberapa meter dariku langsung membeku. Ia baru saja mendengar satu kata yang selama ini tidak pernah keluar dari mulutku. Yah? Pria itu menepuk lembut bahuku. Kita pulang dulu? Aku mengangguk. Iya. Beliau kemudian menoleh ke arah Dimas. Tatapannya tenang, tetapi berwibawa. Ini calon suamimu? Aku mengangguk pelan. Iya, yah. Pria itu tersenyum tipis. Besok ajak dia makan malam. Ayah ingin mengenalnya. Dimas hanya mampu berdiri terpaku. Ia mulai menyadari, wanita yang selama ini dianggap biasa oleh keluarganya, ternyata menyimpan kehidupan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Dan keesokan malam, rahasia terbesar tentang keluargaku akhirnya akan mulai terbuka. Makan malam di rumah keluargaku mengubah segalanya. Calon mertuaku yang sombong mendadak tak berkata-kata. Sepanjang perjalanan pulang, Dimas hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya menggenggam kemudi, tetapi pikirannya jelas tidak berada di jalan. Sesekali ia melirik ke arahku. Tatapannya dipenuhi rasa penasaran. Ran? Iya? Kenapa selama ini kamu gak pernah cerita soal ayahmu? Aku menatap keluar jendela. Banyak lampu kota mulai menyala. Aku memang sengaja. Sengaja apa? Aku ingin orang mengenalku karena diriku. Bukan karena keluargaku. Dimas menghela napas pelan. Berarti, kamu memang berasal dari keluarga berada? Aku tersenyum kecil.
Nanti malam kamu akan tahu. Jawaban itu membuat Dimas kembali diam. Sesampainya di apartemen, ponsel Dimas langsung berdering. Nama ibu muncul di layarnya. Ia mengangkat telepon menggunakan pengeras suara. Iya, Bu. Dimas. Iya. Kamu lagi sama Rani? Iya. Bagus. Besok bilang sama dia. Ibu mau daftar kebutuhan pernikahan segera dibayar. Aku yang duduk di samping hanya memejamkan mata. Belum juga satu permintaan dipenuhi. Sudah muncul permintaan baru. Dimas menjawab pelan. Nanti aku bicarakan. Namun Bu Sri tidak berhenti. Jangan lupa. Riko juga sudah pilih motor. Suruh Rani transfer uang minggu ini. Aku melihat wajah Dimas mulai berubah. Mungkin untuk pertama kalinya. Ia merasa ibunya sudah mulai berlebihan. Keesokan harinya aku mengambil cuti setengah hari. Pak Harun sudah menunggu di lobi apartemen. Nona? Iya, Pak. Tuan sudah menunggu. Aku mengangguk. Di belakangku, Dimas datang mengenakan kemeja biru. Ia terlihat gugup. Ran? Iya? Ayahmu galak enggak? Aku tertawa kecil. Nanti nilai sendiri. Mobil melaju menuju kawasan elit di pinggir kota. Semakin jauh perjalanan, semakin sering Dimas melihat keluar jendela. Ran? Iya? Rumah ayahmu di daerah sini? Iya. Di sini kan isinya rumah-rumah orang kaya. Aku hanya tersenyum. Beberapa menit kemudian mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar. Petugas keamanan langsung memberi hormat. Selamat datang, Nona Rani. Gerbang perlahan terbuka. Mobil masuk melewati taman yang sangat luas. Di kanan kiri tampak pepohonan yang tertata rapi. Air mancur berdiri megah di tengah halaman. Wajah Dimas mulai pucat. Ran? Iya? Ini rumah siapa? Rumah keluargaku. Tangannya langsung gemetar. Rumah keluargamu? Aku hanya mengangguk pelan. Begitu mobil berhenti di teras utama, beberapa pegawai rumah sudah berbaris menyambut. Selamat datang, Nona. Aku tersenyum kepada mereka. Terima kasih. Pak Harun membukakan pintu untukku. Dimas turun perlahan. Matanya tidak berhenti melihat ke sekeliling. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Di ruang tamu, ayah sudah menunggu. Beliau berdiri sambil tersenyum hangat. Rani. Aku langsung mencium tangannya. Assalamualaikum, Yah. Waalaikumsalam. Ayah lalu menoleh kepada Dimas. Kamu Dimas? Iya. Pak. Saya Dimas. Ayah menjabat tangannya. Gugup. Dimas tersenyum kaku. Sedikit. Ayah tertawa kecil. Tenang saja. Saya bukan orang yang suka menilai seseorang dari hartanya. Kalimat itu membuatku tanpa sadar menundukkan kepala. Aku tahu, ayah sengaja mengatakan itu. Makan malam berlangsung cukup hangat. Ayah banyak bertanya tentang pekerjaan Dimas. Tentang cita-citanya. Tentang rencana masa depannya. Awalnya Dimas mulai terlihat lebih santai. Namun suasana berubah ketika ayah bertanya. Setelah menikah, di mana kalian akan tinggal? Dimas menjawab pelan. Mungkin di apartemen Rani. Ayah mengangguk. Lalu bagaimana rencana keuangan kalian? Belum sempat Dimas menjawab. Ponselnya berdering lagi. Nama Bu Sri muncul. Akad saja. Kata ayah dengan tenang. Dimas mengangguk. Halo, Bu. Suara Bu Sri terdengar cukup keras hingga semua orang di meja makan bisa mendengarnya. Dimas. Iya? Kamu sudah bilang belum? Soal apartemen. Dimas langsung melirikku. Belum, Bu. Cepat bilang. Suruh Rani segera balik nama apartemennya. Soalnya nanti kalau sudah jadi milikmu, Ibu enak kalau mau tinggal. Ruangan langsung hening. Ayah meletakkan sendoknya perlahan. Pak Harun juga saling berpandangan dengan para pegawai. Bu Sri masih terus berbicara. Terus ingat. Uang 15 juta itu jangan sampai telat. Ibu juga sudah lihat rumah buat Riko. Nanti suruh Rani belikan. Telepon belum ditutup. Semua ucapan itu terdengar jelas. Dimas perlahan menurunkan ponselnya. Wajahnya memerah karena malu. Ayah menatapnya cukup lama. Lalu bertanya dengan suara tenang. Dimas, apakah benar semua yang baru saja saya dengar? Dimas tidak mampu menjawab.
Keringat mulai membasahi dahinya. Sementara aku hanya menggenggam gelas di depanku. Karena aku tahu, malam ini hanyalah awal. Besok pagi, saat Busri datang ke rumah ini dengan penuh percaya diri, seluruh kesombongannya akan runtuh dalam sekejap. Calon mertuaku datang dengan penuh percaya diri. Namun saat melihat siapa ayahku, wajahnya langsung berubah pucat. Malam itu aku mengantar Dimas sampai ke depan gerbang rumah. Langkahnya jauh lebih pelan daripada biasanya. Ia beberapa kali ingin berbicara, namun selalu mengurungkan niatnya. Akhirnya ia menghentikan langkah. Ran? Iya? Aku benar-benar nggak tahu. Nggak tahu apa? Kalau keluargamu seperti ini. Aku tersenyum tipis. Aku memang tidak pernah merasa perlu menceritakannya. Dimas mengusap tengkuknya. Kenapa? Aku memandang wajahnya beberapa saat. Laki-laki yang benar-benar mencintaiku. Seharusnya tidak berubah hanya karena tahu siapa keluargaku. Dimas menundukkan kepala. Ia memahami maksud ucapanku. Sebelum masuk ke mobil, ia kembali berkata, Ran, ibu memang kadang berlebihan. Tapi sebenarnya beliau baik. Aku tidak menjawab. Kalimat itu sudah terlalu sering kudengar. Dan sampai malam itu, aku belum melihat bukti bahwa Busri memang sebaik yang selalu dikatakan Dimas. Keesokan paginya aku membantu ayah menyiram bunga di taman belakang. Sudah lama kami tidak menghabiskan waktu bersama seperti itu. Ayah tersenyum sambil memotong beberapa daun yang mulai menguning. Rani. Iya, yah. Kamu masih ingin menikah dengan Dimas? Pertanyaan itu membuat tanganku berhenti bergerak. Aku terdiam cukup lama. Aku juga belum tahu. Ayah mengangguk pelan. Ayah tidak akan memaksamu. Tapi ayah ingin kamu ingat satu hal. Aku menatap beliau. Menikahlah dengan keluarga yang menghargaimu. Bukan keluarga yang menghitung isi dompetmu. Kalimat itu begitu sederhana. Namun terasa sangat dalam. Bel rumah tiba-tiba berbunyi. Pak Harun datang tergesa-gesa. Permisi, Tuan. Ada apa, Harun? Di depan ada tamu. Siapa? Busri. Aku langsung saling berpandangan dengan ayah. Sendiri? Tidak. Beliau membawa Pak RT, 2 saudara, dan Riko. Aku mengernyit. Mereka ramai-ramai ke sini? Pak Harun mengangguk. Katanya ingin membahas persiapan pernikahan. Ayah tersenyum tipis. Persilakan masuk. Beberapa menit kemudian, Busri melangkah masuk dengan kepala tegak. Ia mengenakan kebaya mahal berwarna ungu. Di belakangnya ada Riko dan 2 kerabatnya. Begitu melihat ruang tamu rumah ayah, mereka langsung saling berpandangan. Luas sekali, bisik salah satu kerabatnya. Riko bahkan tidak berhenti melihat ke arah tangga dan lampu kristal yang menggantung di tengah ruangan. Namun Busri berusaha tetap terlihat tenang. Beliau duduk tanpa menunggu dipersilakan. Rani. Iya, Bu. Ibu sengaja datang. Ada yang ingin dibicarakan. Aku mengangguk sopan. Silakan. Beliau langsung mengeluarkan sebuah buku catatan. Ini daftar kebutuhan yang kemarin. Ada sedikit tambahan. Aku mulai menarik napas panjang. Lagi? Iya. Karena nanti keluarga besar juga ikut menikmati. Beliau mulai membaca. Rumah untuk Riko. Mobil baru. Uang bulanan naik jadi 20 juta. Biaya renovasi rumah ibu. Dan, beliau berhenti sejenak. Pernikahan nanti semua biaya dari pihakmu. Aku masih diam. Ayah yang duduk di sampingku juga belum berbicara. Beliau hanya memperhatikan wajah Busri. Busri melanjutkan dengan penuh percaya diri. Kalau Rani benar-benar sayang sama anak saya, itu semua pasti bukan masalah. Riko ikut menyahut sambil tertawa. Iya, Mbak. Lagian Mbak kan orang kaya. Aku hanya menatap mereka satu persatu. Tidak ada amarah, hanya rasa kecewa. Barulah ayah meletakkan cangkir tehnya. Dengan suara tenang beliau bertanya, Maaf, boleh saya bertanya sesuatu? Busri menoleh. Silakan. Ibu siapa? Busri tersenyum bangga. Saya calon ibu mertuanya Rani. Ayah mengangguk pelan. Lalu, daftar yang tadi ibu bacakan? Itu permintaan atau syarat? Busri menjawab tanpa ragu. Tentu syarat. Kalau Rani mau menikah dengan anak saya, harus siap memenuhi semuanya.
Ruangan mendadak hening. Ayah tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang baru memahami siapa sebenarnya orang di hadapannya. Beliau berdiri perlahan, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Bu, anak saya tidak kami besarkan untuk menjadi mesin uang siapapun." Wajah Bu Sri langsung berubah. "Apa maksud Bapak?" Ayah menatapnya lurus. "Sejak kecil saya mengajarkan Rani membantu orang lain. Tetapi bukan untuk diperas." Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Namun Bu Sri masih belum menyerah. Beliau justru tersenyum sinis. "Bapak jangan salah paham. Keluarga kami juga punya harga diri." Ayah mengangguk. "Kalau begitu bagus. Karena keluarga yang punya harga diri tidak akan datang membawa daftar permintaan kepada calon menantunya." Tak ada lagi yang berani bersuara. Riko yang sejak tadi banyak bicara kini hanya menundukkan kepala. Kerabat yang ikut bersama Bu Sri juga mulai saling berpandangan. Sementara Bu Sri, untuk pertama kalinya sejak mengenalku, tidak mampu membalas ucapan siapapun. Namun ia belum tahu bahwa beberapa menit lagi, Pak Harun akan membawa sebuah map berisi data yang membuat kesombongannya benar-benar runtuh. Map yang dibawa Pak Harun membuat calon mertuaku tak sanggup berkata apa-apa. Ruang tamu mendadak sunyi. Ucapan ayah barusan membuat Bu Sri kehilangan senyum yang sejak tadi selalu menghiasi wajahnya. Namun wanita itu rupanya belum mau mengalah. Ia merapikan ujung kerudungnya, lalu berkata dengan nada sedikit meninggi, "Pak, saya datang ke sini baik-baik. Saya cuma ingin masa depan anak saya terjamin." Ayah tetap tersenyum tenang. "Saya juga ingin masa depan anak saya terjamin. Tapi bukan dengan cara menjadikan anak orang lain sebagai penanggung jawab seluruh keluarga." Kalimat itu membuat Riko mulai gelisah. Ia melirik ibunya berkali-kali. Sementara dua kerabat yang ikut datang sudah tidak lagi berani ikut berbicara. Suasana kembali hening. Tiba-tiba Pak Harun datang dari arah ruang kerja. Di tangannya terdapat sebuah map hitam yang cukup tebal. "Permisi, Tuan." Ayah mengangguk. "Silakan." Pak Harun meletakkan map itu di atas meja. Lalu mundur satu langkah. Ayah membuka map tersebut dengan tenang. Beliau mengambil beberapa lembar dokumen. Kemudian menatap Bu Sri. "Bu." "Iya?" "Sebelum kita berbicara lebih jauh, saya ingin memastikan sesuatu." Bu Sri mulai terlihat gugup. "Memastikan apa?" Ayah menyerahkan satu lembar dokumen. "Silakan dibaca." Bu Sri menerimanya. Baru beberapa detik membaca, wajahnya mulai berubah. "Itu?" Tangannya perlahan bergetar. Dokumen itu ternyata berisi hasil pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Pak Harun mengenai keluarga Dimas. Ayah tidak pernah berniat mencari kesalahan mereka. Namun sebagai seorang ayah, beliau ingin memastikan putrinya menikah dengan keluarga yang baik. Di dalam dokumen itu tertulis jelas. Rumah Bu Sri masih dalam cicilan. Beberapa pinjaman koperasi belum lunas. Riko sudah 3 kali berpindah pekerjaan dalam 2 tahun terakhir. Bahkan terdapat catatan bahwa beberapa tetangga pernah mengeluhkan kebiasaan keluarga itu meminjam uang tanpa segera mengembalikannya. Ayah berkata dengan suara tenang, "Saya tidak pernah mempermasalahkan keadaan ekonomi seseorang. Karena setiap orang pernah mengalami masa sulit. Tapi saya mempermasalahkan ketika kesulitan itu dijadikan alasan untuk memanfaatkan orang lain." Ruangan kembali hening. Bu Sri mencoba tersenyum. Itu semua salah paham." Ayah mengangguk. "Bisa saja. Tapi bagaimana dengan daftar permintaan yang ibu bawa?" Beliau mengambil buku catatan milik Bu Sri. Satu persatu beliau membacanya. Uang bulanan 20 juta. Rumah. Mobil. Biaya hidup adik. Balik nama apartemen. Ayah menutup buku itu perlahan. "Menurut ibu, ini juga salah paham?" Bu Sri mulai kehilangan kata-kata. Dimas yang sejak tadi hanya diam akhirnya berdiri. "Pak, saya minta maaf." Ayah menatapnya. "Kamu tahu isi daftar itu?" Dimas mengangguk pelan. "Iya." "Kenapa kamu diam?" Dimas memejamkan mata. "Saya takut mengecewakan ibu." Ayah menghela napas panjang. Laki-laki yang sebentar lagi menjadi suami harus belajar membedakan antara berbakti kepada orang tua dan membiarkan istrinya dizalimi. Kalimat itu membuat Dimas menundukkan kepala. Air matanya mulai menggenang. Untuk pertama kalinya,
Ia menyadari kesalahan yang selama ini terus ia lakukan. Namun Bu Sri masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Beliau berdiri sambil berkata, "Kalau keluarga Bapak memang kaya, kenapa dari awal disembunyikan?" Aku akhirnya ikut berdiri, karena saya ingin dicintai sebagai Rani, bukan sebagai anak seseorang. Bu Sri langsung terdiam. Aku melanjutkan. Selama 2 tahun saya tidak pernah menceritakan siapa ayah saya. Saya ingin melihat, apakah keluarga Mas Dimas menerima saya apa adanya. Aku menarik napas panjang. Ternyata, sebelum saya resmi menjadi menantu pun, yang dilihat bukan hati saya, tetapi isi rekening saya. Air mataku perlahan jatuh. Aku tidak menangis karena dihina. Aku menangis karena orang yang kucintai tidak pernah sekalipun berdiri di sampingku saat aku diperlakukan seperti itu. Tiba-tiba Pak Harun kembali masuk membawa sebuah tablet. "Tuan, maaf mengganggu. Ada yang perlu Nona lihat." "Apa itu?" Pak Harun menyerahkan tablet tersebut kepadaku. Di layar terlihat rekaman CCTV apartemenku. Rekaman itu berasal dari hari ketika Bu Sri pertama kali datang. Dalam video terlihat jelas, saat Bu Sri dan Riko mengelilingi apartemen, mereka diam-diam memotret setiap sudut ruangan. Mereka memotret televisi, lemari, dapur, mobil di parkiran, bahkan sertifikat apartemen yang sempat berada di atas meja kerja. Dadaku langsung sesak. Aku sama sekali tidak menyangka. Mereka datang bukan sekadar berkunjung. Mereka datang untuk menghitung semua yang kumiliki. Ayah menatap Bu Sri dengan wajah kecewa. "Ibu, kalau niatnya memang tulus menjalin silaturahmi, kenapa harus memotret seluruh harta anak saya?" Bu Sri benar-benar kehilangan kata-kata. Sementara Dimas menatap ibunya dengan wajah yang penuh keterkejutan. Ia baru menyadari bahwa selama ini ibunya telah melakukan jauh lebih banyak daripada yang ia ketahui. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Dimas berkata kepada ibunya dengan suara bergetar, "Bu, apa benar selama ini ibu hanya menginginkan Rani karena hartanya?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan kembali membeku. "Kalau memang cintamu tulus, beranikah kamu menikah tanpa 1 rupiah pun dari Rani?" Pertanyaan ayahku membuat semua terdiam. Ruang tamu masih diselimuti keheningan. Pertanyaan Dimas kepada ibunya menggantung di udara. "Bu, apa benar selama ini ibu hanya menginginkan Rani karena hartanya?" Bu Sri menatap anak sulungnya dengan mata membesar. Untuk pertama kalinya, ia tampak kehilangan kendali. "Dimas, kamu kok bicara begitu sama ibu?" Dimas menelan ludah. "Aku cuma ingin tahu yang sebenarnya." Bu Sri menggeleng cepat. "Ibu melakukan semua ini demi masa depanmu. Demi keluargamu." Ayahku yang sejak tadi hanya mengamati perlahan meletakkan cangkir tehnya. Beliau berdiri dengan tenang. Tatapannya berpindah dari Bu Sri ke Dimas. Lalu beliau berkata, "Kalau memang semua ini demi masa depan Dimas, berarti saya punya satu pertanyaan." Semua orang langsung memandang ke arah ayah. "Silakan, Pak," jawab Dimas lirih. Ayah mengangguk pelan. "Kalau memang cintamu kepada Rani tulus, beranikah kamu menikah dengannya tanpa menerima 1 rupiah pun dari anak saya?" Ruangan mendadak sunyi. Bahkan suara burung di taman terdengar begitu jelas. Dimas membeku. Bu Sri langsung memotong. "Itu tidak adil." Ayah menoleh kepadanya. "Kenapa tidak adil? Kami tidak pernah meminta apapun dari keluarga ibu. Justru sejak awal, yang terus meminta adalah pihak ibu." Bu Sri menggigit bibir. Ia tidak mampu membantah. Ayah kembali menatap Dimas. "Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau seluruh harta Rani tidak boleh dipakai, kalau apartemen tetap atas nama Rani, kalau mobil tetap milik Rani, kalau tidak ada uang bulanan, kalau tidak ada rumah untuk adikmu, apakah kamu tetap ingin menikahi anak saya?" Semua mata kini tertuju kepada Dimas. Aku ikut menahan napas. Aku juga ingin mendengar jawabannya. Dimas menutup matanya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Aku..." Belum sempat ia melanjutkan, Bu Sri langsung menyela. "Dimas, jangan asal bicara." Namun kali ini, Dimas tidak menoleh kepada ibunya. Ia justru menatapku. Aku tetap ingin menikahi Rani. Air mataku langsung menggenang. Untuk sesaat aku merasa lega. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama.
Karena kalimat berikutnya membuat hatiku kembali hancur. Tapi, aku tetap ingin membantu ibu. Ayah langsung bertanya, dengan uang siapa? Dimas kembali terdiam. Ia tidak mampu menjawab. Karena ia sendiri tahu, gajinya tidak akan cukup memenuhi semua permintaan keluarganya. Riko yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Pak. Iya. Kalau keluarga Bapak memang kaya, salahnya apa membantu keluarga kami? Ayah tersenyum tipis. Tidak ada salahnya. Membantu adalah hal yang baik. Tapi, membantu harus lahir dari ketulusan. Bukan dari paksaan. Beliau menatap Riko. Kalau sejak sebelum menikah kalian sudah membuat daftar kewajiban. Itu bukan bantuan. Itu tuntutan. Riko langsung menundukkan kepala. Saat suasana mulai sedikit tenang, Pak Harun kembali masuk. Permisi, Tuan. Ada apa? Saya baru menerima laporan. Laporan apa? Pak Harun menyerahkan sebuah amplop. Ada seseorang yang datang ke apartemen Nona Rani pagi tadi. Aku mengernyit. Siapa? Pak Harun membuka beberapa foto. Begitu kulihat, dadaku langsung berdebar. Di dalam foto terlihat Busri dan Riko berdiri di depan apartemenku. Mereka sedang berbicara dengan petugas keamanan. Pak Harun berkata, mereka meminta salinan data kepemilikan apartemen. Aku langsung menatap Busri. Bu, waktu itu ibu bilang hanya lewat. Busri tampak gugup. Itu? Saya cuma tanya-tanya. Pak Harun menggeleng pelan. Petugas keamanan merekam seluruh percakapan. Beliau menekan tombol di ponselnya. Rekaman suara pun terdengar. Suara Busri terdengar jelas. Saya calon ibu mertuanya. Mau memastikan apartemen itu benar milik Rani. Nanti setelah nikah mau kami urus balik namanya. Ruangan kembali hening. Aku memejamkan mata. Air mata perlahan mengalir. Ternyata, bahkan tanpa sepengetahuanku, mereka sudah mulai berusaha mencari cara mengambil apartemenku. Dimas menatap ibunya dengan wajah penuh kekecewaan. Bu, ibu benar-benar datang ke sana? Busri tidak menjawab. Bu, teriak Dimas untuk pertama kalinya. Aku tanya. Busri akhirnya menangis. Ibu lakukan semua demi kamu. Demi masa depanmu. Dimas menggeleng pelan. Bukan, Bu. Ibu melakukan semua demi keinginan ibu sendiri. Kalimat itu membuat Busri terduduk lemas di sofa. Aku memandang Dimas. Ada penyesalan di wajahnya. Namun, hatiku sudah telanjur terluka. Aku berkata pelan. Mas, kalau sejak awal kamu berani membelaku, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Dimas menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun saat itu, ponsel ayah tiba-tiba berdering. Beliau melihat layar sebentar. Lalu wajahnya berubah serius. Setelah telepon ditutup, ayah menatapku. Rani. Iya, Yah. Besok pagi, ayah ingin kamu ikut ke kantor pusat. Aku sedikit heran. Ada apa? Ayah tersenyum tipis. Sudah waktunya semua orang tahu. Siapa sebenarnya kamu? Kalimat itu membuat Busri, Riko, dan Dimas langsung saling berpandangan. Mereka mulai menyadari rahasia terbesar tentang diriku. Besok paginya, semua orang baru sadar siapa aku sebenarnya. Calon mertuaku langsung kehilangan kata-kata. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Ucapan ayah terus terngiang di telingaku. Besok sudah waktunya semua orang tahu siapa sebenarnya kamu. Selama bertahun-tahun aku memang sengaja menyembunyikan identitasku. Bukan karena malu. Justru karena aku ingin hidup seperti orang biasa. Aku ingin bekerja dari bawah. Aku ingin orang menghargai kemampuanku. Bukan karena nama besar keluargaku. Saat mulai bekerja dulu, ayah pernah berkata, kalau kamu ingin menjadi pemimpin, jangan mulai dari kursi paling atas. Mulailah dari bawah agar kamu tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang dipimpin. Aku memegang nasihat itu sampai hari ini. Tidak seorang pun di kantorku tahu bahwa aku adalah putri pemilik perusahaan. Termasuk Dimas. Pagi itu Pak Harun sudah menunggu di depan rumah. Mobil sedan hitam perlahan meninggalkan halaman. Dimas ikut bersama kami. Sepanjang perjalanan ia terlihat sangat gelisah. Ran? Iya? Sebenarnya kita mau kemana? Aku menatapnya sambil tersenyum kecil.
Ke tempat aku bekerja. Dimas mengangguk pelan. Namun wajahnya masih penuh tanda tanya. Sementara itu, di rumah Bu Sri, suasana juga tidak kalah tegang. Bu Sri duduk sambil memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Riko mondar-mandir di ruang tamu. Bu. Iya? Menurut Ibu, Rani sebenarnya siapa? Bu Sri menggeleng. Ibu juga bingung. Tapi, sepertinya keluarganya memang kaya. Riko mencoba tertawa. Ya bagus dong. Berarti kita makin enak. Namun Bu Sri tidak ikut tertawa. Entah mengapa. Sejak kemarin hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Mobil kami akhirnya berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit. Puluhan lantai menjulang tinggi. Di bagian atas gedung terpampang logo perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia. Dimas langsung membelalakan mata. Ran? Iya? Ini? Kantormu? Aku mengangguk. Iya? Ia menelan ludah. Aku sering lihat gedung ini di berita. Aku tersenyum kecil. Ayo. Kami masuk ke lobi. Begitu pintu otomatis terbuka, seluruh petugas keamanan langsung berdiri tegak. Selamat pagi, Bu Rani. Selamat pagi. Aku membalas sambil tersenyum. Para resepsionis ikut membungkukkan badan. Selamat pagi, Bu. Dimas mulai terlihat semakin gugup. Ia berbisik pelan. Semua orang hormat sekali sama kamu. Aku hanya tersenyum. Belum menjawab. Lift khusus direksi langsung terbuka. Kami naik ke lantai paling atas. Begitu pintu lift terbuka, seluruh jajaran direksi sudah berdiri rapi. Mereka serempak memberi salam. Selamat pagi, Bu Direktur. Dimas berhenti melangkah. Bu, Direktur? Ia menatapku dengan wajah pucat. Aku mengangguk pelan. Iya. Selama ini, aku memang menjabat sebagai direktur operasional. Namun aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Aku hanya mengatakan bahwa aku bekerja di perusahaan properti. Kami masuk ke ruang rapat utama. Ruangan itu sangat luas. Di ujung meja, ayah sudah duduk bersama para komisaris. Begitu melihatku masuk, beliau langsung berdiri. Selamat pagi. Semua orang ikut berdiri. Selamat pagi, Pak Komisaris Utama. Dimas langsung memegang sandaran kursi. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Ia memandang ayah, lalu memandangku. Kak, Komisaris Utama? Ayah tersenyum. Iya. Lalu beliau menoleh kepada seluruh peserta rapat. Hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang. Beliau memanggilku mendekat. Ini putri saya, Rani. Yang selama ini bukan hanya menjadi direktur operasional. Tetapi juga, beliau berhenti sejenak. Pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Sementara Dimas masih berdiri membeku. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Setelah rapat selesai, Dimas menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Ran? Aku benar-benar nggak tahu. Aku tersenyum tipis. Aku memang tidak pernah memberitahu. Kenapa? Karena aku ingin dicintai sebagai Rani. Bukan sebagai anak komisaris. Dimas langsung menundukkan kepala. Aku malu. Malu sama siapa? Sama diriku sendiri. Aku membiarkan kamu dihina. Padahal, selama ini kamulah yang paling tulus. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, aku belum sempat menjawab. Ponsel Pak Harun tiba-tiba berdering. Beliau melihat layar beberapa detik. Lalu wajahnya berubah serius. Tuan, ada apa? Bu Sri sedang menuju ke kantor. Membawa beberapa anggota keluarga. Mereka memaksa ingin bertemu Nona Rani. Aku dan ayah saling berpandangan. Ayah menarik napas panjang. Kalau begitu, biarkan mereka masuk. Beliau lalu menatapku dengan tenang. Hari ini, semua sandiwara akan berakhir. Sementara di lantai bawah, Bu Sri melangkah masuk ke gedung perusahaan dengan senyum penuh harapan. Ia masih mengira bisa memaksa Rani memenuhi seluruh keinginannya. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa gedung megah yang sedang dimasukinya ternyata adalah milik keluarga calon menantunya sendiri. Calon mertuaku datang ke kantorku dengan penuh percaya diri. 5 menit kemudian, wajahnya langsung berubah pucat. Aku berdiri di dekat jendela ruang rapat lantai paling atas. Dari balik kaca,
Aku bisa melihat halaman depan gedung perusahaan. Beberapa mobil keluar masuk seperti biasa. Para karyawan berjalan dengan rapi. Namun pagi itu, dadaku kembali berdebar. Pak Harun baru saja memberitahu bahwa Bu Sri sedang menuju ke sini. Bukan sendirian. Ia membawa Riko dan beberapa saudara. Entah apa yang ingin mereka lakukan. Aku menarik napas panjang. Ayah menghampiriku. Takut. Aku tersenyum kecil. Bukan takut. Yah. Aku hanya lelah. Lelah karena orang yang bahkan belum menjadi keluargaku sudah berkali-kali mencoba mengatur hidupku. Ayah mengusap pelan bahuku. Hari ini semuanya akan selesai. Aku mengangguk. Namun jauh di dalam hati, aku masih berharap Dimas akhirnya benar-benar berdiri di sisiku. Di lobi perusahaan, Bu Sri melangkah masuk dengan percaya diri. Ia mengenakan kebaya hijau tua. Di belakangnya Riko membawa tas kecil. Dua orang bibinya ikut berjalan sambil melihat ke sekeliling gedung. Bu, bisik Riko. Gedungnya bagus sekali. Bu Sri tersenyum. Nanti kalau Dimas sudah menikah sama Rani, kita juga sering ke sini. Mereka tertawa kecil. Tanpa mereka sadari, beberapa petugas keamanan mulai memperhatikan rombongan itu. Seorang resepsionis menghampiri. Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Bu Sri langsung menjawab. Saya mau ketemu Rani. Bu Rani direktur operasional. Iya. Saya calon ibu mertuanya. Resepsionis tersenyum sopan. Baik, Bu. Silakan menunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, Pak Harun turun ke lobi. Begitu melihatnya, Bu Sri langsung berdiri. Nah, kemarin ketemu lagi? Pak Harun membungkukkan badan sedikit. Selamat pagi. Silakan ikut saya. Bu Sri tersenyum puas. Ia mengira, hari itu Rani akhirnya akan luluh. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya sedang berjalan menuju momen paling memalukan dalam hidupnya. Lift berhenti di lantai direksi. Pintu terbuka perlahan. Begitu keluar, mata Bu Sri langsung membelalak. Seluruh dinding dipenuhi foto-foto perjalanan perusahaan. Di salah satu foto besar, terlihat ayah sedang meresmikan gedung baru. Di sampingnya, ada aku. Riko berhenti melangkah. Bu, itu? Ia menunjuk foto tersebut. Bu Sri mendekat. Matanya membesar. Itu Rani? Belum sempat ia selesai berbicara. Pintu ruang rapat terbuka. Aku keluar bersama ayah. Semua direksi ikut berdiri di belakang kami. Pak Harun berkata dengan suara tenang. Tuan, mereka sudah datang. Ayah mengangguk. Silakan masuk. Begitu memasuki ruang rapat, Bu Sri benar-benar kehilangan keberaniannya. Ruangan itu jauh lebih megah daripada yang pernah ia bayangkan. Di ujung meja terpampang papan nama bertuliskan Komisaris Utama. Di bawahnya, nama ayah. Sementara tepat di sebelah kanan, tertera papan nama milikku. Direktur Operasional. Bu Sri menelan ludah. Rani? Aku berdiri perlahan. Iya, Bu. Beliau mencoba tersenyum. Jadi, kamu benar-benar kerja di sini? Aku mengangguk. Iya. Riko mulai memandangku dengan wajah pucat. Berarti, semua ini? Ayah menjawab dengan tenang. Perusahaan ini memang milik keluarga kami. Ruangan langsung hening. Bu Sri terduduk perlahan. Tangannya mulai gemetar. Selama ini ia mengira aku hanya pegawai biasa dengan gaji besar. Ternyata, wanita yang berkali-kali ia hina adalah salah satu pemilik perusahaan yang sangat ingin ia manfaatkan. Air matanya mulai menggenang. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuatku semakin kecewa. Rani, kalau dari awal kamu jujur, semua ini nggak akan terjadi. Aku menatapnya cukup lama, lalu tersenyum tipis. Justru karena saya jujur. Saya ingin diterima sebagai diri saya sendiri. Bukan karena harta keluarga saya. Tapi sejak pertama kali bertemu, yang ibu tanyakan bukan apakah saya bisa membahagiakan Mas Dimas. Melainkan berapa gaji saya. Berapa harga mobil saya. Siapa pemilik apartemen saya. Dan kapan semuanya bisa menjadi milik keluarga ibu. Tak seorang pun berani menyela. Saat suasana benar-benar sunyi, Dimas melangkah masuk ke ruang rapat. Ia baru selesai berbicara dengan ayah di luar ruangan. Begitu melihat ibunya duduk dengan wajah pucat,
Ia langsung menghela napas panjang. Bu Sri menoleh. Dimas. Untuk pertama kalinya, wanita yang selama ini selalu keras itu menangis. Dimas. Ibu salah? Tapi ibu melakukan semua demi kamu. Dimas perlahan menggeleng. Bukan, Bu. Ibu melakukannya demi keinginan ibu. Lalu, ibu mengorbankan orang yang benar-benar aku cintai. Kalimat itu membuat Bu Sri menangis semakin keras. Namun, aku tahu, masih ada satu rahasia terakhir yang belum mereka ketahui. Rahasia yang akan membuat Dimas harus memilih antara mempertahankan hubungan kami, atau tetap menjadi anak yang selalu menuruti semua keinginan ibunya. Dimas akhirnya memilih membela aku. Tapi kata-kata ayah membuat semua orang terdiam. Air mata Bu Sri masih terus mengalir. Wanita yang sejak awal selalu berbicara dengan nada tinggi itu kini duduk tertunduk di kursi ruang rapat. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Riko yang berdiri di belakangnya juga tampak kehilangan keberanian. Sesekali ia melirik ke arahku, lalu menundukkan kepala. Ruangan dipenuhi keheningan. Tak seorang pun ingin memulai pembicaraan. Ayah berdiri perlahan. Beliau tidak tampak marah. Namun sorot matanya menunjukkan kekecewaan yang begitu dalam. Bu Sri. Iya, Pak. Saya ingin bertanya satu hal. Bu Sri mengangguk pelan. Silakan. Kalau anak saya tinggal di rumah kontrakan, bekerja sebagai pegawai biasa, naik motor setiap hari, apakah ibu masih akan menerimanya menjadi menantu? Pertanyaan itu membuat Bu Sri langsung membeku. Ia membuka mulut. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Ayah kembali bertanya. Jawab dengan jujur. Ruangan semakin sunyi. Akhirnya Bu Sri berkata lirih. Mungkin saya akan berpikir lagi. Jawaban itu membuatku menutup mata. Dadaku terasa sangat sesak. Ternyata selama ini, yang dinilai bukanlah diriku, melainkan apa yang kumiliki. Ayah mengangguk pelan. Terima kasih. Jawaban ibu sudah cukup. Beliau lalu menoleh kepadaku. Rani. Iya, yah. Kamu dengar sendiri. Aku hanya mengangguk. Air mata kembali jatuh. Bukan karena terkejut, melainkan karena akhirnya aku mendengar sendiri pengakuan yang selama ini hanya menjadi dugaanku. Dimas melangkah maju. Ia berdiri tepat di depan ibunya. Bu Sri mengangkat kepala. Iya, Mas. Aku sayang sama ibu. Air mata Bu Sri kembali mengalir. Tapi, kali ini aku nggak bisa membenarkan apa yang ibu lakukan. Bu Sri langsung memegang tangan Dimas. Dimas, ibu melakukan semua demi masa depanmu. Dimas perlahan melepaskan genggaman itu. Kalau masa depanku harus dibangun dengan menyakiti perempuan yang aku cintai, aku nggak mau. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Aku menatap Dimas. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berdiri di sampingku. Namun, mengapa justru sekarang? Mengapa bukan saat aku dihina di apartemen? Mengapa bukan saat ibunya meminta apartemenku? Mengapa bukan saat aku dipaksa mengirim uang setiap bulan? Penyesalan memang selalu datang terlambat. Riko tiba-tiba ikut berbicara. Mbak Rani? Aku menoleh. Aku minta maaf. Aku ikut-ikutan ibu. Aku pikir orang kaya memang harus membantu keluarga. Aku tersenyum tipis. Membantu itu baik, Riko. Tapi, membantu bukan berarti menyerahkan seluruh hidup. Riko langsung menundukkan kepala. Saat suasana mulai sedikit tenang, Pak Harun kembali masuk. Tuan? Iya? Tim hukum sudah datang. Ayah mengangguk. Silakan masuk. Beberapa menit kemudian dua orang pengacara perusahaan memasuki ruang rapat. Mereka membawa beberapa map biru. Bu Sri terlihat semakin gugup. Pak, kenapa ada pengacara? Ayah menjawab dengan tenang. Tenang saja. Mereka bukan datang untuk melaporkan ibu. Bu Sri sedikit mengembuskan napas lega. Tapi, ayah melanjutkan. Mereka datang untuk melindungi anak saya. Ruangan kembali sunyi. Salah satu pengacara membuka map. Selama beberapa minggu terakhir, kami menerima laporan bahwa ada beberapa pihak yang mencoba meminta data kepemilikan apartemen Bu Rani. Juga mencoba mencari informasi rekening pribadi beliau. Wajah Bu Sri langsung pucat. Pengacara itu melanjutkan.
Semua percakapan sudah terdokumentasi. Termasuk permintaan balik nama aset. Riko menutup wajahnya. Sementara Bu Sri mulai menangis lagi. Ampun, Pak. Saya hilaf. Ayah menghela napas panjang. Kesalahan terbesar ibu bukan karena menginginkan harta. Tetapi karena membuat anak saya merasa dirinya hanya berharga karena uang. Kalimat itu membuatku tidak mampu lagi menahan tangis. Aku membalikkan badan. Air mata mengalir tanpa henti. Beberapa saat kemudian, Dimas menghampiriku. Ran? Aku mengusap air mata. Iya? Aku tahu. Maafku mungkin sudah nggak ada artinya. Aku terdiam. Tapi, kalau kamu masih memberi kesempatan, aku akan memperbaiki semuanya. Aku memandang wajahnya cukup lama. Lalu berkata pelan. Mas, yang rusak bukan cuma hubungan kita, tapi juga kepercayaanku. Dimas menundukkan kepala. Ia tidak membantah. Karena ia tahu, aku benar. Saat semua orang bersiap meninggalkan ruang rapat, ayah memanggilku. Rani. Iya, yah. Besok ikut ayah ke notaris. Aku sedikit heran. Untuk apa? Ayah tersenyum. Ada sesuatu yang selama ini belum pernah ayah ceritakan kepadamu. Apa itu? Ayah menatapku dengan penuh kasih sayang. Semua aset yang selama ini kamu kira milik ayah. Sebenarnya, sudah lama ayah siapkan menjadi milikmu. Aku langsung membeku. Bahkan Pak Harun yang berdiri di samping ayah ikut tersenyum. Sementara Bu Sri yang belum sempat keluar dari ruang rapat, kembali terduduk lemas. Ia baru menyadari bahwa kekayaan Rani yang selama ini ia incar ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di depan notaris, calon mertuaku baru menyadari betapa besar kesalahannya selama ini. Pagi itu langit tampak cerah. Namun hatiku masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Ucapan ayah semalam terus terngiang di telingaku. Semua aset yang selama ini kamu kira milik ayah, sebenarnya sudah lama ayah siapkan menjadi milikmu. Aku tidak mengerti maksudnya. Selama ini aku tidak pernah tertarik membicarakan soal warisan. Bagiku, ayah yang sehat dan selalu berada di sisiku jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan yang beliau miliki. Pukul 9 pagi, aku, ayah, dan Pak Harun berangkat menuju kantor notaris. Sesampainya di sana, Pak Hendra, notaris keluarga kami yang sudah puluhan tahun bekerja sama dengan ayah, langsung menyambut kami. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Beliau lalu menoleh kepadaku. Selamat pagi, Bu Rani. Aku tersenyum. Selamat pagi, Pak. Kami dipersilakan masuk ke ruang rapat kecil. Di atas meja sudah tersusun beberapa map berwarna biru dan coklat. Aku mulai merasa penasaran. Tak lama kemudian pintu kembali terbuka. Yang masuk membuatku sedikit terkejut. Dimas. Di belakangnya, Bu Sri, dan Riko. Aku menoleh ke arah ayah. Yah. Ayah sengaja mengundang mereka. Aku semakin bingung. Kenapa? Ayah tersenyum tipis. Supaya tidak ada lagi prasangka. Dan supaya semua persoalan selesai secara terbuka. Bu Sri duduk dengan wajah yang jauh berbeda. Tidak ada lagi sorot mata penuh kesombongan. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Ia terus menundukkan kepala. Sesekali mencuri pandang ke arahku. Namun setiap kali mata kami bertemu, ia segera mengalihkan pandangannya. Pak Hendra membuka rapat. Hari ini saya akan membacakan beberapa dokumen yang telah dibuat jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Aku mengernyit. Dokumen apa, Pak? Beliau membuka map pertama. Ini adalah akta hibah bertahap. Aku langsung menoleh ke arah ayah. Beliau hanya tersenyum. Pak Hendra melanjutkan. 10 tahun yang lalu, Pak Surya mulai mengalihkan sebagian besar aset keluarga kepada putri tunggalnya. Tanganku langsung membeku. Apa? Beliau membuka halaman berikutnya. Beberapa gedung perkantoran, saham perusahaan, lahan industri, apartemen, dan beberapa investasi. Semuanya sudah terdaftar atas nama Ibu Rani. Ruangan mendadak sunyi. Aku benar-benar tidak percaya. Yah, kenapa ayah tidak pernah bilang? Ayah tersenyum hangat. Karena ayah ingin kamu hidup tanpa merasa lebih tinggi daripada orang lain. Air mataku mulai menggenang. Selama ini aku mengira semua itu masih milik ayah. Ternyata, beliau diam-diam sudah mempercayaiku sejak lama.
Pak Hendra kembali membuka map berikutnya. Masih ada satu dokumen lagi. Aku mencoba menenangkan diri. Beliau membaca perlahan. Seluruh aset yang masih atas nama Pak Surya juga akan otomatis beralih kepada Ibu Rani apabila suatu hari nanti beliau memutuskan pensiun. Bu Sri langsung menutup mulutnya. Riko menatapku dengan wajah pucat. Dimas bahkan tidak mampu berkata apa-apa. Mereka baru menyadari, apartemen yang selama ini mereka incar ternyata hanyalah bagian sangat kecil dari seluruh kekayaan keluargaku. Namun yang kulakukan justru membuat semua orang terkejut. Aku memandang Pak Hendra. Pak. Iya, Bu. Tolong tutup semua dokumen itu. Beliau terlihat bingung. Tapi, aku tidak ingin menikah karena kekayaan. Aku juga tidak ingin seseorang bertahan bersamaku karena semua aset itu. Ruangan kembali hening. Aku menoleh kepada Dimas. Mas. Dimas mengangkat kepalanya perlahan. Kalau semua ini tidak pernah kamu ketahui, apakah kamu masih akan memilihku? Air mata Dimas langsung jatuh. Sekarang aku sadar. Aku terlalu lama membiarkan ibu mengatur hidupku. Aku kehilangan keberanian membela perempuan yang paling tulus mencintaiku. Bu Sri tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekat kepadaku. Lalu, di luar dugaan semua orang, beliau berlutut di hadapanku. Rani, maafkan ibu. Ruangan langsung gempar. Aku spontan mundur selangkah. Bu, tolong berdiri. Namun Bu Sri menggeleng sambil menangis. Ibu malu. Ibu terlalu silau melihat harta. Sampai lupa melihat hati anak yang sebenarnya baik. Air mataku ikut jatuh. Aku tidak pernah berharap melihat wanita tua itu berlutut di depanku. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia. Ayah menghampiri Bu Sri. Beliau membantu wanita itu berdiri. Bu, tidak perlu berlutut. Kesalahan memang harus diakui. Tapi harga diri juga harus dijaga. Bu Sri menangis semakin keras. Saya benar-benar menyesal. Ayah mengangguk pelan. Saya percaya penyesalan ibu. Tetapi, ada satu orang yang paling berhak menentukan semuanya. Beliau menoleh kepadaku. Semua mata kini tertuju kepadaku. Aku tahu, keputusan yang akan kuambil hari ini akan menentukan masa depan hubunganku dengan Dimas. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Maafkan aku membutuhkan waktu." Kalimat itu membuat Dimas memejamkan mata. Ia mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Namun, tak seorang pun mengetahui bahwa sore itu sebuah kejadian tak terduga akan membuat keputusan itu berubah total. Seseorang dari masa lalu Dimas datang membawa sebuah rahasia yang bahkan tidak pernah diketahui oleh Bu Sri sendiri. Seorang wanita datang membawa amplop coklat. Isinya membuat aku membatalkan semua keputusanku saat itu juga. Aku masih berdiri di ruang notaris. Air mata Bu Sri belum berhenti mengalir. Dimas hanya menatap lantai. Sementara ayah dan Pak Harun memilih diam, memberiku waktu untuk berpikir. Aku memang berkata membutuhkan waktu. Bukan karena aku sudah tidak mencintai Dimas, tetapi karena kepercayaanku kepadanya sudah retak. Aku tidak ingin mengambil keputusan hanya karena rasa kasihan. Suasana tiba-tiba berubah ketika pintu ruang rapat diketuk. Permisi. Seorang perempuan muda berusia sekitar 30 tahun masuk dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam sebuah amplop coklat. Matanya langsung mencari seseorang. Begitu melihat Dimas, ia menghampiri. Dimas. Suara wanita itu bergetar. Dimas mengernyit. Kamu? Aku ikut memperhatikan. Aku belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Bu Sri juga tampak kebingungan. Siapa dia, Mas? Perempuan itu menundukkan kepala. Namaku Sinta. Ruangan langsung hening. Dimas tampak gugup. Sinta, kamu ngapain kesini? Wanita itu menarik napas panjang. Aku sudah mencoba menghubungimu berkali-kali. Tapi kamu selalu menghindar. Jantungku mulai berdebar. Aku memandang wajah Dimas. Ia tampak semakin gelisah. Ada apa sebenarnya? Tanyaku pelan. Sinta menggenggam amplop di tangannya lebih erat. Aku datang bukan untuk merusak hubungan kalian. Aku cuma sudah gak sanggup menyimpan semuanya sendirian. Bu Sri mulai berdiri. Maksud kamu apa? Sinta mengeluarkan beberapa lembar foto dari amplop itu. Tangannya gemetar. Ia menyerahkan foto-foto itu kepada ayah.
Pak Harun ikut melihat. Wajah mereka berubah serius. Ayah lalu menyerahkan foto itu kepadaku. Begitu melihatnya, dadaku terasa sesak. Di foto itu, terlihat Dimas bersama Sinta. Bukan hanya sekali, ada banyak foto. Di sebuah restoran, di dalam mobil, di depan sebuah rumah. Bahkan ada foto saat mereka sedang berlibur. Aku menatap Dimas. Mas, apa ini? Dimas langsung menggeleng. Ran, dengarkan aku dulu. Namun Sinta kembali berbicara. Itu bukan semuanya. Ia mengeluarkan sebuah map bening. Di dalamnya terdapat beberapa bukti transfer, struk pembayaran, dan salinan percakapan. Aku mengenal Dimas 3 tahun lalu. 3 tahun? Aku langsung membeku. Artinya, hubungan itu sudah ada bahkan sebelum aku bertunangan dengannya. Air mataku mulai mengalir. Dimas mencoba mendekat. Ran, semuanya sudah selesai. Aku mundur selangkah. Sudah selesai? Sinta hanya teman. Sinta langsung menggeleng keras. Bukan. Dimas pernah berjanji akan menikahiku. Ruangan kembali sunyi. Busri memegang dadanya. Apa? Sinta mengusap air matanya. Waktu itu Dimas bilang, dia sedang mencari perempuan mapan supaya bisa membantu ekonomi keluarganya. Kalimat itu membuatku benar-benar kehilangan tenaga. Aku memegang sandaran kursi agar tidak terjatuh. Mas? Aku memandang Dimas dengan mata penuh air mata. Jawab aku. Ucapan Sinta benar atau tidak? Dimas memejamkan mata. Ia menangis. Namun ia tidak segera menjawab. Keheningan itu sudah menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Busri langsung menghampiri Dimas. Dimas, kamu ngomong? Dimas akhirnya berkata lirih. Dulu, aku memang pernah dekat dengan Sinta. Tapi aku memilih Rani. Aku tersenyum pahit. Kenapa memilih aku? Karena cinta? Karena ketulusan? Atau karena hartaku? Dimas kembali menangis. Aku memang tahu pekerjaanmu bagus. Tapi aku benar-benar jatuh cinta. Aku menggeleng perlahan. Cinta yang sejak awal dihitung dengan keadaan ekonomi. Bukan cinta yang bisa membuatku tenang menjalani hidup. Sinta kemudian berkata pelan. Aku sebenarnya sudah ingin pergi. Tapi setelah tahu kalian akan menikah, aku merasa harus mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak ingin Mbak Rani mengalami apa yang aku alami. Aku menatap wanita itu. Tidak ada kebencian di wajahnya. Yang kulihat hanyalah luka. Luka yang mungkin selama ini ia simpan sendirian. Ayah berdiri. Beliau menghampiriku. Rani. Iya, yah. Keputusan tetap ada di tanganmu. Aku mengusap air mata. Lalu memandang Dimas untuk terakhir kalinya. Mas, aku sudah memaafkan semua penghinaan keluargamu. Aku juga hampir memaafkan sikapmu yang selalu diam. Tapi, aku tidak bisa membangun rumah tangga dengan seseorang yang sejak awal menyimpan kebohongan sebesar ini. Ruangan kembali dipenuhi tangis. Dimas berlutut. Ran, tolong jangan tinggalkan aku. Namun kali ini, hatiku benar-benar telah mengambil keputusan. Aku menoleh kepada ayah. Yah, iya. Tolong batalkan semua rencana pernikahan. Kalimat itu membuat Dimas terduduk lemas. Busri kembali menangis sejadi-jadinya. Sementara Sinta hanya menundukkan kepala. Namun, masih ada satu kenyataan terakhir yang akan membuat semua orang semakin terkejut. Rahasia yang selama ini disimpan oleh ayah tentang Dimas akan menjadi penutup dari seluruh kisah ini. Ayahku membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Dimas menangis saat mengetahui kebenaran yang terlambat. Ruang rapat notaris dipenuhi keheningan. Tidak ada lagi yang sanggup berbicara. Dimas masih berlutut di hadapanku. Air matanya terus jatuh membasahi lantai. Sementara Busri terduduk lemas di kursinya. Tangannya menutupi wajah yang sejak tadi dipenuhi penyesalan. Aku memejamkan mata. Keputusan sudah kuambil. Pernikahan itu harus dibatalkan. Bukan karena aku membenci Dimas, tetapi karena terlalu banyak kebohongan yang sudah menghancurkan kepercayaan di antara kami. Aku tidak ingin memulai rumah tangga dengan luka yang belum sembuh. Ayah berdiri perlahan. Beliau memandang Dimas cukup lama, lalu berkata dengan suara tenang. Dimas. Iya, Pak. Ada satu hal yang selama ini tidak pernah kamu ketahui.
Dimas mengangkat kepalanya. Apa, Pak? Ayah menarik napas panjang. Sebenarnya, saya pernah menyelidiki kamu. Ruangan langsung hening. Dimas terlihat terkejut. Menyelidiki saya? Ayah mengangguk. Iya. Bukan karena saya tidak menyukaimu. Tapi karena saya ingin memastikan anak saya menikah dengan orang yang tepat. Pak Harun kemudian menyerahkan sebuah map berwarna biru kepada ayah. Ayah membuka map itu. Di dalam map ini ada laporan tentang kehidupanmu selama 3 tahun terakhir. Ada catatan pekerjaanmu. Ada laporan keuanganmu. Dan ada hasil wawancara dengan beberapa rekan kerjamu. Dimas hanya bisa diam. Ayah melanjutkan, awalnya hasilnya cukup baik. Kamu dikenal pekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Dimas mulai menangis. Tapi, semuanya berubah setelah keluargamu mulai mengetahui penghasilan Rani. Aku memejamkan mata. Ayah benar. Sejak Busri tahu aku memiliki apartemen dan mobil, sikap mereka memang berubah drastis. Ayah mengambil satu lembar kertas. Laporan ini dibuat 6 bulan yang lalu. Beliau membacanya perlahan. Subjek beberapa kali terdengar mengatakan bahwa menikah dengan perempuan mapan akan membuat beban ekonomi keluarganya jauh lebih ringan. Dimas langsung menggeleng. Itu memang pernah saya ucapkan. Tapi, ayah kembali bertanya, waktu itu kamu belum tahu siapa Rani sebenarnya. Benar? Dimas mengangguk pelan. Iya. Berarti sejak awal, kamu memang mempertimbangkan keadaan ekonominya. Dimas tidak mampu menjawab. Ia hanya menangis. Ayah menutup map itu. Lalu setelah saya mengetahui semua ini, saya tetap tidak melarang hubungan kalian. Aku menoleh. Ya. Beliau tersenyum kepadaku. Karena ayah percaya, setiap orang masih bisa berubah. Kalau Dimas berani membela kamu, kalau Dimas berani menolak semua permintaan ibunya, mungkin ayah tetap akan merestui. Ruangan kembali sunyi. Tapi, ayah menunggu terlalu lama. Dan keberanian itu baru muncul setelah semuanya terlambat. Kalimat itu membuat Dimas menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Dimas berjalan perlahan menghampiriku. Ran, aku nggak punya alasan lagi untuk membela diri. Aku salah. Aku terlalu lemah. Aku terlalu takut mengecewakan ibu. Sampai aku mengecewakan perempuan yang paling mencintaiku. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Namun, hatiku sudah terlalu lelah. Aku menggeleng pelan. Mas, aku percaya kamu menyesal. Tapi penyesalan tidak selalu bisa memperbaiki semuanya. Busri tiba-tiba menghampiriku. Dengan suara bergetar ia berkata, Rani, ibu mohon. Jangan batalkan pernikahan ini. Ibu janji berubah. Ibu nggak akan minta apa-apa lagi. Aku menggenggam tangan beliau. Bu, saya memaafkan ibu. Sungguh. Tapi, saya tidak bisa memaksa hati saya kembali percaya. Air mata Busri kembali mengalir. Beliau menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang ibu yang benar-benar menyesali semua kesalahannya. Pak Hendra, sang notaris, akhirnya berdiri. Kalau begitu, sesuai permintaan Ibu Rani, seluruh dokumen persiapan pernikahan akan dibatalkan. Beliau mengambil map merah, lalu perlahan memasukkannya ke dalam mesin penghancur dokumen. Suara mesin terdengar memenuhi ruangan. Satu persatu berkas pernikahan yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan hancur menjadi potongan-potongan kecil. Aku menutup mata. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena aku menyesali keputusan itu, melainkan karena aku harus mengubur mimpi yang pernah begitu kupercaya. Sebelum meninggalkan ruangan, aku berhenti di depan Dimas. Mas? Iya? Terima kasih. Karena pernah membuatku percaya bahwa aku bisa dicintai. Tapi mulai hari ini, aku memilih mencintai dan menghargai diriku sendiri. Aku melangkah keluar, tanpa menoleh lagi. Di belakangku, tangis Dimas dan Busri masih terdengar. Namun langkahku tidak lagi berhenti. Karena aku tahu, kadang kehilangan seseorang bukanlah akhir dari kebahagiaan, melainkan awal untuk menemukan kehidupan yang jauh lebih baik. Setahun setelah pernikahan itu batal,
Aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ku cari. 3 bulan telah berlalu sejak hari pembatalan pernikahanku dengan Dimas. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Setiap sudut apartemen mengingatkanku pada rencana-rencana yang dulu kami susun bersama. Gaun pengantin yang sudah kupesan masih tergantung rapi di lemari. Undangan yang belum sempat dibagikan masih tersimpan di dalam kotak. Aku sempat berpikir, mungkin aku akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bangkit. Namun ayah selalu berada di sampingku. Beliau tidak pernah memaksaku melupakan semuanya. Beliau hanya berkata, kesedihan juga butuh waktu. Tapi jangan biarkan kesedihan mengambil seluruh hidupmu. Kalimat itu perlahan menguatkanku. Aku mulai kembali sibuk bekerja. Pagi hingga sore kuhabiskan di kantor. Aku turun langsung menemui para karyawan. Mengunjungi proyek-proyek perusahaan. Membuka program beasiswa bagi anak-anak karyawan. Membantu renovasi panti asuhan yang dulu pernah menjadi tempat ibuku menjadi relawan. Aku mulai menyadari, masih banyak orang yang membutuhkan perhatian dibanding terus menangisi masa lalu. Hatiku perlahan sembuh. Suatu sore, saat aku sedang meninjau pembangunan perumahan subsidi, seorang ibu parubaya menghampiriku. Maaf, apakah Ibu Rani? Aku tersenyum. Iya. Wanita itu langsung menggenggam tanganku. Terima kasih. Aku sedikit bingung. Untuk apa, Bu? Rumah ini? Kalau bukan karena program perusahaan Ibu, kami mungkin sampai sekarang masih tinggal di kontrakan sempit. Air mataku langsung menggenang. Aku memandang deretan rumah sederhana yang mulai dihuni banyak keluarga. Saat itulah aku sadar. Rezeki bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk menjadi jalan kebahagiaan bagi orang lain. Sementara itu, kehidupan Dimas berubah drastis. Sejak pertunangannya denganku batal, ia memilih pindah dari rumah ibunya. Ia tinggal di sebuah kamar kos sederhana dekat tempat kerjanya. Gajinya tetap sama. Namun kini hampir seluruh penghasilannya digunakan membantu Bu Sri dengan kemampuannya sendiri. Tanpa meminta bantuan siapapun. Ia mulai belajar hidup mandiri. Beberapa kali Pak Harun memberi kabar tentang dirinya. Bu Rani? Iya? Mas Dimas sekarang sering lembur. Aku hanya mengangguk. Dengar-dengar, beliau juga sudah melunasi sebagian utang ibunya. Aku tersenyum kecil. Dalam hati aku ikut bersyukur. Setidaknya, ia benar-benar mulai berubah. Suatu pagi, Bu Sri datang ke kantorku. Namun kali ini, beliau datang sendirian. Tidak membawa daftar permintaan. Tidak membawa Riko. Tidak membawa siapapun. Beliau hanya membawa sebuah kotak kecil. Begitu masuk ke ruang kerjaku, beliau langsung berkata, Rani, aku berdiri. Silakan duduk, Bu. Beliau menggeleng. Ibu tidak lama. Kotak kecil itu beliau letakkan di atas mejaku. Apa ini, Bu? Perhiasan. Aku terkejut. Ini? Cincin yang dulu kamu berikan saat lamaran. Ibu simpan. Sekarang ibu kembalikan. Aku perlahan membuka kotak itu. Cincin itu masih tersimpan rapi. Air mataku langsung jatuh. Bu Sri ikut menangis. Maafkan ibu. Ibu baru sadar. Harta bisa dicari. Tapi hati anak yang tulus belum tentu datang 2 kali. Aku berjalan mendekat. Lalu memeluk beliau. Bu, saya sudah memaafkan semuanya. Beliau menangis di pelukanku. Tangis seorang ibu yang akhirnya menyadari kesalahannya. Beberapa hari kemudian, aku menerima sebuah surat. Tulisan tangan itu langsung kukenal. Dimas. Aku membukanya perlahan. Rani, aku tidak menulis surat ini untuk mengajakmu kembali. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena setelah kehilanganmu, aku belajar menjadi laki-laki yang seharusnya sejak dulu. Aku tidak berharap dimaafkan. Aku hanya berharap suatu hari nanti kamu benar-benar bahagia. Dan kalau Tuhan mengizinkan, semoga aku juga bisa memperbaiki hidupku. Aku menutup surat itu perlahan, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu tidak disertai air mata. Aku tahu, luka di hatiku memang tidak akan hilang sepenuhnya. Namun luka itu tidak lagi mengendalikan hidupku. Sore itu aku berdiri di balkon kantor bersama ayah, memandang matahari yang perlahan tenggelam. Ayah bertanya pelan, masih sedih? Aku menggeleng sambil tersenyum. Tidak lagi, Yah. Kenapa?
Karena sekarang aku tahu, Tuhan tidak mengambil seseorang dari hidup kita untuk menghukum. Kadang, Tuhan sedang menyelamatkan kita. Ayah tersenyum bangga. Beliau menggenggam bahuku. Itulah anak ayah. Tetap kuat. Tanpa kehilangan hatinya. Aku mengangguk pelan. Hari itu, aku benar-benar merasa telah menutup satu babak dalam hidupku. Namun masih ada satu pertemuan terakhir, yang akan menjadi penutup seluruh kisah ini. Satu pertemuan terakhir menutup semua luka. Aku memaafkan mereka, tapi aku memilih jalan hidupku sendiri. Setahun telah berlalu. Waktu ternyata mampu melakukan sesuatu yang dulu terasa mustahil. Ia tidak menghapus semua luka. Namun ia mengajarkanku cara hidup berdampingan dengan luka itu tanpa terus menangisinya. Perusahaanku berkembang jauh lebih pesat. Kami membuka 2 kantor cabang baru. Program Rumah Layak Huni yang dulu baru dirintis kini sudah membantu ratusan keluarga. Setiap kali melihat senyum mereka, aku selalu merasa perjuanganku tidak sia-sia. Aku akhirnya memahami, kebahagiaan sejati bukan berasal dari memiliki segalanya, melainkan dari menjadi manfaat bagi orang lain. Pagi itu aku menghadiri acara peresmian kawasan perumahan baru. Ratusan tamu hadir, para karyawan, warga, mitra perusahaan, dan beberapa pejabat daerah. Setelah acara selesai, aku berjalan menuju area parkir. Saat itulah mataku melihat sosok yang sangat kukenal. Dimas. Ia berdiri tidak jauh dari mobilnya. Tubuhnya tampak lebih kurus. Namun wajahnya jauh lebih tenang dibanding setahun yang lalu. Begitu melihatku, ia tersenyum kecil. Assalamualaikum, Ran. Waalaikumsalam. Kami berdiri saling berhadapan. Tidak ada lagi rasa marah. Tidak ada lagi tangisan. Yang tersisa hanyalah 2 orang yang pernah saling mencintai. Apa kabar? Tanyaku pelan. Alhamdulillah. Kamu? Baik. Dimas mengangguk. Aku lihat perusahaanmu semakin maju. Aku tersenyum. Alhamdulillah. Lalu kamu? Ia ikut tersenyum. Aku masih bekerja di tempat yang sama. Sekarang aku dipercaya menjadi kepala divisi. Aku ikut merasa senang. Selamat ya. Terima kasih. Untuk beberapa saat kami hanya saling tersenyum. Tidak ada lagi kecanggungan. Dimas mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. Aku membawa sesuatu. Apa itu? Undangan. Aku menerimanya. Perlahan kubuka. Di dalamnya terdapat undangan sederhana. Bukan undangan pernikahan. Melainkan undangan pembukaan usaha kecil miliknya bersama beberapa teman. Aku memberanikan diri membuka usaha sampingan. Katanya sambil tersenyum. Bagus sekali. Semoga lancar. Dimas mengangguk. Aku belajar. Kalau ingin membahagiakan keluarga, harus dimulai dari hasil kerja sendiri. Bukan berharap dari orang lain. Mendengar kalimat itu, hatiku terasa hangat. Akhirnya, ia benar-benar berubah. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti. Busri turun perlahan. Rambutnya kini lebih banyak dipenuhi uban. Namun senyumnya jauh lebih lembut. Begitu melihatku, beliau langsung menghampiri. Rani. Iya, Bu. Beliau menggenggam kedua tanganku. Terima kasih. Untuk apa, Bu? Karena kamu sudah memaafkan Ibu. Aku tersenyum. Memaafkan membuat hati saya jauh lebih tenang. Busri mengusap air matanya. Ibu dulu terlalu silau melihat harta. Sampai lupa bahwa menantu yang baik jauh lebih berharga daripada uang. Aku memeluk beliau. Tidak ada lagi kebencian. Yang ada hanyalah pelajaran hidup. Saat hendak pulang, Dimas memanggilku sekali lagi. Ran. Aku menoleh. Iya. Aku cuma ingin bilang satu hal. Silakan. Terima kasih. Karena kehilanganmu, mengajarkanku menjadi laki-laki yang lebih bertanggung jawab. Air mataku kembali menggenang. Aku tersenyum. Semoga kamu bahagia, Mas. Kamu juga. Itulah percakapan terakhir kami. Tidak ada janji untuk kembali. Tidak ada harapan palsu. Karena kami sama-sama tahu. Tidak semua cinta harus berakhir dengan memiliki. Kadang, cinta terbaik adalah saling mengikhlaskan. Sore harinya aku duduk bersama ayah di taman rumah. Angin bertiup pelan. Burung-burung kembali ke sarangnya. Ayah menatapku sambil tersenyum. Bahagia? Aku mengangguk mantap. Iya.
Yah, apa yang membuatmu bahagia? Aku memandang langit yang mulai berubah jingga. Dulu aku mengira kebahagiaan adalah menikah dengan orang yang kucintai. Sekarang aku tahu, kebahagiaan adalah hidup tanpa harus mengorbankan harga diri. Ayah tersenyum bangga. Itulah pelajaran paling mahal dalam hidup. Aku menggenggam tangan beliau. Terima kasih, Yah. Karena ayah selalu percaya kepadaku. Sahabat air mata menantu. Dari kisah Rani kita belajar bahwa cinta memang penting. Tetapi harga diri, kepercayaan, dan rasa saling menghormati jauh lebih penting untuk membangun sebuah rumah tangga. Jangan pernah bertahan dalam hubungan yang membuatmu kehilangan jati diri. Dan jangan pernah menilai seseorang dari harta yang dimilikinya, karena kekayaan bisa dicari, tetapi hati yang tulus tidak mudah ditemukan. Kalau kalian berada di posisi Rani, apakah kalian akan tetap membatalkan pernikahan, atau masih memberikan Dimas kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga penuh emosi lainnya di Air Mata Menantu. Terima kasih sudah menemani cerita ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.